Pernikahan sering dipandang sebagai puncak kebahagiaan hidup. Tempat cinta berlabuh, harapan disemai, dan masa depan dibangun bersama. Ketika pernikahan berakhir dengan kegagalan, luka yang tertinggal tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga batiniah. Rasa bersalah, kecewa, marah, dan hancur kerap bercampur menjadi satu, seolah hidup kehilangan arah dan makna. Dalam situasi seperti ini, banyak orang merasa dirinya gagal sebagai manusia. Padahal, dalam pandangan Buddha Dhamma, kegagalan bukanlah vonis atas nilai diri, melainkan bagian dari hukum kehidupan yang senantiasa berubah, anicca. Tidak ada satupun fenomena duniawi yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita, termasuk relasi yang kita harapkan berlangsung selamanya. Ajaran Buddha tidak menghakimi mereka yang gagal dalam pernikahan. Sebaliknya, Dhamma mengajak kita untuk berhenti sejenak, menenangkan batin, dan memandang pengalaman pahit ini sebagai ladang pembelajaran batin yang sangat mendalam. Penderitaan bukan musuh, melainkan guru yang keras namun jujur. Dalam video ini, Raki Tua akan mengajak Anda untuk merenung dengan lembut namun jujur. Bukan untuk menyalahkan diri atau pasangan, melainkan untuk melihat dengan kebijaksanaan apa yang sesungguhnya bisa dipahami, dilepaskan, dan ditumbuhkan dari pengalaman ini. Mari telusuri pelajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Pertama, semua yang berkondisi tidak kekal adanya. Pernikahan sering kita pahami sebagai janji keabadian, selamanya, sampai maut memisahkan. Namun dalam terang ajaran Buddha, segala sesuatu yang lahir dari kondisi tidak pernah benar-benar abadi. Pernikahan bukanlah entitas tunggal yang berdiri sendiri, melainkan rangkaian sebab dan kondisi yang terus bergerak. Ketika Anda gagal dalam pernikahan, sesungguhnya yang runtuh bukan cinta sejati, melainkan konfigurasi kondisi yang tidak lagi sejalan. Cinta, komunikasi, kepercayaan, kesiapan batin, tekanan ekonomi, luka masa lalu, hingga karma yang berbuah di saat tertentu, semuanya saling berkelindan membentuk relasi. Selama kondisi itu selaras, pernikahan tampak kokoh. Namun ketika satu demi satu berubah, retakan pun muncul. Memahami anicca menolong kita berhenti bertanya, di mana kesalahanku? Dan mulai bertanya lebih jujur, kondisi apa yang telah berubah? Banyak penderitaan pasca kegagalan pernikahan lahir, karena kita menolak ketidakkekalan. Kita menggenggam kenangan, janji, dan harapan lama seolah-olah waktu dapat diputar ulang. Padahal, batin yang terus hidup di masa lalu sesungguhnya sedang melawan hukum kehidupan itu sendiri. Kesadaran akan anicca bukanlah ajaran yang dingin, melainkan pintu pembebasan dari luka yang kita perpanjang sendiri. Bagi mereka yang gagal dalam pernikahan, menyadari ketidakkekalan berarti berhenti mengidentikan perubahan dengan kegagalan diri. Pernikahan yang berakhir tidak otomatis menjadikan Anda manusia yang rusak, tidak layak dicintai, atau gagal menjalani hidup. Ia hanya menunjukkan bahwa bentuk kebersamaan itu telah selesai menjalankan fungsinya dalam perjalanan batin Anda. Dalam perspektif ini, perpisahan dapat dipahami sebagai perubahan musim kehidupan. Seperti daun yang gugur bukan karena pohon gagal, melainkan karena waktunya berganti, demikian pula pernikahan bisa berakhir tanpa harus melahirkan kebencian atau penyangkalan. Ketidakkekalan mengajarkan bahwa melepas bukan berarti kalah, melainkan selaras dengan kenyataan. Ketika ketidakkekalan benar-benar direnungkan, kegagalan pernikahan menjadi undangan untuk hidup lebih jujur. Mencintai tanpa ilusi keabadian, berkomitmen tanpa menuntut kepastian mutlak, dan menjalani relasi dengan kebijaksanaan. Dari sini,
Luka berubah menjadi pemahaman, dan kegagalan duniawi menjadi awal kedewasaan batin yang lebih dalam. Kedua, penderitaan muncul dari kemelekatan. Setelah menyadari bahwa pernikahan tunduk pada hukum ketidakkekalan, perenungan berikutnya membawa kita lebih dalam ke akar penderitaan itu sendiri, yaitu kemelekatan. Dalam pengalaman gagal dalam pernikahan, yang paling menyiksa seringkali bukan perpisahannya, melainkan keterikatan batin pada apa yang seharusnya terjadi. Disinilah duka dan upadana bekerja secara halus namun kuat. Kita melekat bukan hanya pada pasangan, tetapi pada citra ideal yang kita bangun, seperti pasangan yang selalu mengerti, keluarga yang utuh, kehidupan yang diakui oleh lingkungan, dan masa depan yang sesuai rencana. Ketika pernikahan berakhir, yang hancur bukan hanya relasi, melainkan seluruh bangunan harapan yang telah kita anggap sebagai identitas diri. Kehilangan ini terasa begitu menyakitkan, karena batin menolak menerima bahwa gambaran itu tidak pernah sepenuhnya nyata. Penderitaan tidak muncul karena dunia tidak berjalan sesuai harapan, melainkan karena kita menuntut dunia agar tunduk pada harapan kita. Kelekatan membuat batin bersikeras mempertahankan sesuatu yang secara kodrati berubah. Akibatnya, setelah pernikahan berakhir, batin terus mengulang pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Bukan untuk memahami, melainkan untuk melawan kenyataan. Bagi mereka yang gagal dalam pernikahan, kelekatan sering menyamar sebagai cinta. Kita berkata masih mencintai, padahal yang kita genggam adalah rasa memiliki, kendali, dan kebutuhan akan pembenaran diri. Ketika pasangan pergi atau hubungan berakhir, batin merasa tercabut karena selama ini ia bergantung pada orang lain untuk merasa utuh. Inilah bentuk penderitaan yang paling dalam, ketergantungan batin yang tidak disadari. Melepas kelekatan tidak berarti mematikan cinta atau meniadakan kenangan. Ia berarti melihat dengan jujur bahwa cinta yang sejati tidak menuntut, tidak memenjarakan, dan tidak menyandera masa depan. Melepaskan adalah tindakan kebijaksanaan, mengembalikan kehidupan pada alurnya, dan mengembalikan batin pada keseimbangannya. Ketika kelekatan dilepaskan, kegagalan pernikahan berhenti menjadi luka yang terus berdarah, dan mulai menjadi cermin untuk mengenali cara kita mencintai selama ini. Dari sini, seseorang dapat bangkit bukan dengan menutup hati, melainkan dengan hati yang lebih sadar, mencintai tanpa menggenggam, dan menjalani hidup tanpa menuntut dunia memenuhi semua keinginan ego. Ketiga, tidak ada aku yang tetap dalam relasi. Setelah ketidakkekalan dipahami dan kelekatan mulai dilepaskan, perenungan berikutnya membawa kita ke lapisan yang lebih halus namun paling mengguncang, yaitu konsep tentang sang aku. Dalam kegagalan pernikahan, banyak orang berkata, "Aku hancur, aku kehilangan diriku," seolah-olah perpisahan telah melenyapkan keberadaan mereka sepenuhnya. Disinilah ajaran Anatta menjadi cermin yang jujur sekaligus membebaskan. Dalam pernikahan, tanpa disadari kita menautkan identitas diri pada relasi, seperti aku sebagai suami yang berhasil, istri yang berbakti, pasangan yang diakui, atau keluarga yang utuh. Peran-peran ini perlahan menggantikan pemahaman akan diri sebagai proses batin yang terus berubah. Ketika pernikahan berakhir, yang terasa runtuh bukan hanya hubungan, melainkan citra diri yang selama ini kita genggam sebagai aku. Rasa kehilangan diri ini sebenarnya bukan bukti bahwa diri sejati hancur, melainkan tanda bahwa kita terlalu lama melekat pada identitas buatan. Anatta mengajarkan bahwa apa yang kita sebut aku hanyalah rangkaian kondisi, pikiran, perasaan, ingatan, dan peran sosial yang silih berganti. Tidak satu pun bersifat tetap, dan tidak satu pun pantas dijadikan sandaran mutlak bagi kebahagiaan. Bagi mereka yang gagal dalam pernikahan, pemahaman ini sangat menyadarkan, yang berakhir adalah satu bab kehidupan, bukan seluruh keberadaan diri. Anda tidak lenyap hanya karena status berubah. Anda tidak kehilangan nilai hanya karena peran sebagai pasangan tidak lagi melekat. Kehidupan tetap berjalan,
dan batin tetap memiliki potensi untuk bertumbuh. Anatta juga membebaskan kita dari kecenderungan menyalahkan diri atau pasangan secara berlebihan. Ketika tidak ada aku yang tetap, tidak ada pula aku yang sepenuhnya bersalah, atau dia yang sepenuhnya salah. Yang ada hanyalah pertemuan sebab dan kondisi yang pernah berjalan bersama, lalu berpisah ketika tidak lagi sejalan. Ketika anatta benar-benar direnungkan, kegagalan pernikahan berubah dari tragedi identitas menjadi kesempatan kebebasan batin. Kita belajar hidup tanpa harus didefinisikan oleh satu relasi, satu peran, atau satu masa lalu. Dari sini, seseorang tidak lagi bertanya, "Siapa aku tanpa pernikahan ini?" Melainkan mulai menyadari, "Aku tidak pernah terbatas oleh satu bentuk kehidupan." Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakitua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, karma bukan alat menyalahkan. Setelah memahami bahwa pernikahan tidak kekal, bahwa penderitaan lahir dari kelekatan, dan bahwa identitas diri tidak melekat secara tetap, batin sering mencari penjelasan tentang karma. Tidak jarang kegagalan pernikahan ditutup dengan kalimat singkat, "Ini memang sudah karmaku." Kalimat ini terdengar bijak, namun sering menyimpan kelelahan batin yang belum selesai. Dalam ajaran Buddha, karma bukanlah cap takdir yang menempel selamanya, apalagi hukuman atas kesalahan masa lalu. Karma adalah hukum sebab dan akibat yang hidup, bergerak, dan terus dibentuk dari saat ke saat. Ketika pernikahan gagal, itu bukan berarti Anda pantas menderita, melainkan bahwa berbagai sebab, masa lalu dan kini, telah bertemu dan menghasilkan akibat tertentu. Kesalahpahaman muncul ketika karma dipakai sebagai alat menyalahkan diri atau pasangan. Kalau saja aku lebih baik, ini tidak akan terjadi. Pikiran seperti ini tidak membawa kebijaksanaan, hanya memperpanjang penderitaan. Buddha Dhamma tidak mengajarkan penyesalan yang melumpuhkan, melainkan pemahaman yang membebaskan, melihat sebab dengan jernih, tanpa kebencian pada diri sendiri. Bagi mereka yang gagal dalam pernikahan, pemahaman karma yang benar justru membuka ruang tanggung jawab yang sehat. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita sepenuhnya bertanggung jawab atas sikap batin kita saat ini. Disinilah karma baru sedang dibentuk, melalui cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak setelah luka terjadi. Karma juga mengajarkan bahwa penderitaan tidak harus diwariskan ke masa depan. Ketika kegagalan pernikahan disikapi dengan kemarahan, dendam, atau kebencian, maka benih penderitaan baru sedang ditanam. Namun ketika ia disikapi dengan kebijaksanaan, kejujuran batin, dan welas asih, kegagalan itu justru menjadi titik balik menuju kehidupan yang lebih sadar. Dengan pemahaman ini, kalimat "ini karmaku" tidak lagi menjadi bentuk pasrah yang membekukan, melainkan pengingat yang membangkitkan, bahwa hidup masih berada di tangan kesadaran saat ini. Kegagalan pernikahan bukan akhir perjalanan karma, melainkan momen penting untuk memilih arah baru, arah yang lebih ringan, lebih jujur, dan lebih membebaskan batin.
Kelima, welas asih dimulai dari diri sendiri. Ketika kita telah memahami bahwa kegagalan pernikahan bukan semata kesalahan diri, bukan pula hukuman karma, masih ada satu pertempuran batin yang sering tersisa, sikap kita terhadap diri sendiri. Ironisnya, setelah relasi berakhir, banyak orang justru berubah menjadi musuh bagi batinnya sendiri. Kata-kata yang tidak pernah diucapkan orang lain kini bergaung dari dalam. Aku bodoh, aku gagal, aku tidak pantas dicintai. Dalam ajaran Buddha, metta dan karuna tidak hanya diarahkan kepada makhluk lain, tetapi pertama-tama kepada batin sendiri yang terluka. Welas asih bukan berarti membenarkan semua tindakan, melainkan mengakui kenyataan dengan kelembutan. Tanpa welas asih pada diri sendiri, semua perenungan tentang ketidakkekalan, kelekatan, dan anatta berisiko berubah menjadi pengetahuan kering yang tidak menyembuhkan. Bagi mereka yang gagal dalam pernikahan, memberi ruang untuk berduka adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kelemahan. Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menekan perasaan atau berpura-pura kuat. Luka yang tidak diakui akan terus mencari jalan keluar, seringkali melalui kemarahan, penarikan diri, atau keputusasaan yang berkepanjangan. Welas asih pada diri sendiri berarti berhenti menuntut kesempurnaan dari masa lalu. Ia adalah keberanian untuk berkata, "Aku telah berusaha dengan pemahaman yang kumiliki saat itu." Dengan sikap ini, batin berhenti terjebak dalam penyesalan dan mulai bergerak menuju penerimaan yang sehat. Lebih jauh, metta kepada diri sendiri memutus siklus kekerasan batin yang sering diwariskan ke relasi berikutnya. Orang yang tidak berdamai dengan lukanya cenderung membawa luka itu kemanapun ia pergi. Namun orang yang merawat batinnya dengan kelembutan sedang membentuk karma baru, karma penyembuhan, bukan pengulangan penderitaan. Ketika welas asih benar-benar dimulai dari diri sendiri, kegagalan pernikahan tidak lagi menjadi sumber rasa malu, melainkan titik awal pemulihan batin. Dari sini, seseorang belajar mencintai tanpa melukai diri, menerima tanpa merendahkan diri, dan melangkah maju bukan dengan hati yang tertutup, tetapi dengan hati yang lebih sadar dan utuh. Keenam, jalan mulia dimulai dari kesadaran saat ini. Di akhir pembahasan, mungkin akan muncul pertanyaan yang tersisa bukan lagi mengapa ini terjadi, melainkan bagaimana aku hidup setelah ini? Disinilah jalan mulia berunsur 8 tidak lagi menjadi konsep kitab suci, melainkan peta nyata bagi mereka yang gagal dalam pernikahan. Kegagalan pernikahan bukan tanda bahwa praktik hidup benar berhenti, justru sebaliknya. Saat hidup berada di titik rapuh, kita dipaksa melihat kenyataan tanpa hiasan. Pandangan benar membantu batin memahami bahwa penderitaan ini tidak unik, tidak personal, dan tidak abadi. Niat benar menuntun kita untuk tidak menjadikan luka sebagai bahan bakar kebencian, baik kepada diri sendiri maupun kepada pasangan yang telah pergi. Perhatian benar menjadi fondasi terpenting pada fase ini. Tanpa kesadaran saat ini, batin akan terus terseret ke masa lalu atau tenggelam dalam kekhawatiran masa depan. Hadir sepenuhnya pada napas, perasaan, dan keadaan batin saat ini adalah tindakan sederhana, namun revolusioner. Kita berhenti melukai diri dengan cerita yang terus diulang. Jalan mulia juga mengajak kita mempraktikkan ucapan, tindakan, dan penghidupan yang benar setelah perpisahan. Cara kita berbicara tentang mantan pasangan, cara kita memperlakukan diri sendiri, dan cara kita membangun hidup baru, semuanya adalah latihan spiritual. Praktik Dhamma tidak terpisah dari kehidupan. Ia justru paling hidup di tengah luka yang nyata. Bayangkan seseorang yang perahunya pecah di tengah sungai. Orang bijak tidak duduk di tepi sungai sambil meratapi perahu yang tenggelam.
juga tidak memaki air yang terus mengalir. Ia mengumpulkan sisa kayu yang ada, merakit kembali rakit sederhana, dan melanjutkan perjalanan dengan lebih hati-hati. Jalan mulia berunsur 8 adalah rakit itu, bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan untuk menyeberangi penderitaan dengan kesadaran. Ketika kesadaran saat ini menjadi pijakan, kegagalan pernikahan tidak lagi dilihat sebagai kehancuran hidup, melainkan sebagai titik awal latihan yang lebih jujur. Dari sini, seseorang tidak berjalan untuk kembali menjadi seperti dulu, tetapi untuk menjadi lebih sadar dari sebelumnya. Dan di sanalah, di langkah kecil yang penuh kesadaran, kebebasan batin mulai tumbuh. Jika direnungkan lebih dalam, kegagalan pernikahan sering membuka sisi batin yang selama ini tersembunyi. Ketakutan akan ditinggalkan, kebutuhan akan pengakuan, dan luka lama yang belum sembuh. Semua ini bukan untuk disangkal, melainkan untuk disadari dengan jujur melalui perhatian penuh. Dalam keheningan batin, kita dapat melihat bahwa penderitaan tidak pernah datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membongkar ilusi. Seperti api yang membakar kotoran, pengalaman pahit ini membakar kesombongan, kelekatan, dan anggapan keliru tentang cinta yang bersyarat. Ketika refleksi dilakukan dengan kebijaksanaan, kegagalan pernikahan dapat menjadi pintu menuju kedewasaan spiritual, seperti kemampuan mencintai tanpa memiliki, memahami tanpa menguasai, dan melepaskan tanpa membenci. Untukmu yang gagal dalam pernikahan, ketahuilah bahwa hidup belum selesai. Dalam terang Dhamma, tidak ada satupun pengalaman yang sia-sia. Setiap air mata, jika disertai kesadaran, dapat menjadi benih kebijaksanaan. Jangan terburu-buru menutup luka dengan topeng kebahagiaan palsu, namun juga jangan berdiam selamanya dalam kesedihan. Berjalanlah pelan-pelan, satu napas demi satu napas, sambil belajar melihat kehidupan apa adanya. Pernikahan mungkin berakhir, tetapi latihan batin tidak pernah berakhir. Selama masih ada kesadaran, masih ada jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Semoga perenungan ini menuntun Anda untuk bangkit bukan dengan kemarahan, melainkan dengan kebijaksanaan, bukan dengan penyangkalan, melainkan dengan penerimaan. Dalam setiap kegagalan duniawi, selalu tersembunyi kesempatan untuk menemukan kebebasan batin yang sejati. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.